Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Lulu Nur Alvina. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia 5B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan profil bahan ajar yang sudah saya rancang. Jadi untuk yang pertama itu ada judul bahan ajar. Judul bahan ajar di sini adalah bahan ajar karya ilmiah. Untuk yang pertama itu ada keunggulan bahan ajar. Siswa dapat mempelajari dan membaca di mana saja dan kapan saja, tidak perlu alat khusus dan mahal untuk memanfaatkannya. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam penulisan bahan ajar dibuat seefisien mungkin sehingga membuat siswa mudah untuk memahami materi. Bentuk bahan ajar yang saya pilih di sini adalah modul atau cetak. Yang selanjutnya itu ada pengertian karya ilmiah, struktur, dan ciri kebahasaan. Pengertian karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencakup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmian seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama, karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil penelitian, dan karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil pemikiran serius. Nah, yang untuk selanjutnya itu struktur dari karya ilmiah. Struktur yang pertama ada judul, yang kedua ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang ketiga kerangka teoretis, yang disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan di dalam kerangka teoretis, mencakup kerangka pikiran dan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian diartikan sebagai tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Yang kelima, ada pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah yang terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk struktur yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, jurnal, atau sumber lain dari internet. Untuk yang selanjutnya ada ciri kebahasaan karya ilmiah. Ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif dengan ditandai pilihan kata yang bersifat impersonal. Berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat bermakna ganda. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan harus reproduktif. Ragam bahasa yang digunakan juga harus lugas dan bermakna denotatif. Yang selanjutnya, ini ada indikator, kegiatan, judul bab, dan rubrik penilaian pembelajaran dari kompetensi dasar atau KD dari teks yang akan saya kembangkan. Kompetensi dasar di sini adalah 4.14, yaitu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Untuk indikator pencapaian
yang pertama ada menentukan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. Indikator yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. Kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, inti. Dan yang ketiga adalah penutup. Kegiatan pendahuluan di sini ada 10 menit. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan doa. Dan yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang keempat, guru menyampaikan uraian kegiatan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik menyimak rencana pembelajaran yang selanjutnya. Lalu untuk kegiatan inti ada 80 menit. Yang pertama, peserta didik berkelompok seperti di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik mencermati media dan menyimak penjelasan guru tentang cara merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Yang ketiga, peserta didik mencatat langkah-langkah proses merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Yang keempat, peserta didik menentukan topik teks karya ilmiah. Yang kelima, peserta didik menyusun kerangka teks karya ilmiah. Yang keenam, peserta didik menyusun teks karya ilmiah berdasarkan kerangka yang telah disusun dengan memperhatikan struktur teks, ciri kebahasaan. Yang selanjutnya, guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Lalu untuk yang selanjutnya, peserta didik dalam berkelompok mempresentasikan karya ilmiah yang telah disusun hasil diskusi di depan kelas. Lalu yang selanjutnya, guru memberikan penegasan terhadap hasil pembelajaran siswa. Untuk kegiatan yang selanjutnya itu ada penutup. Kegiatan penutup di sini ada 10 menit. Yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik dengan guru merefleksi materi pembelajaran dengan sikap. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan arahan berikutnya. Yang keempat, peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Yang selanjutnya ada rubrik penilaian. Untuk aspek yang dinilai itu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menentukan topik dalam karya ilmiah. Untuk skornya ada 2, bobot nilainya 20. Yang kedua, aspek yang dinilai, siswa mampu menyusun kerangka karya ilmiah. Untuk skornya 3, bobot nilai 30. Yang selanjutnya, yang ketiga, aspek yang dinilai, siswa mampu menyampaikan hasil diskusi karya ilmiah. Untuk skornya ada 5, bobot nilai 50. Jadi untuk jumlah skor maksimal pada skor 10, jumlah skor maksimal pada bobot nilai adalah 100. Untuk judul babnya ini adalah
tentang karya ilmiah. Sekian pemaparan profil bahan ajar dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.